Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang makna kekuatan doa di bulan puasa. Dalam hidup ini, setiap orang pasti dihadapkan dengan adanya berbagai masalah. Terkadang kita mampu mengatasi, tetapi tidak jarang pula merasa kesulitan, kewalahan, atau bahkan gagal menghadapinya. Nah, di saat seperti itulah muncul kesadaran bahwa diri kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di saat itulah semestinya kita kemudian ingat kepada Zat yang Maha Kuasa dan mengatur segala sesuatu urusan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai hamba yang sering hilap dan lupa, kondisi ini sudah menjadi mafhum dari Sang Khalik, agar setiap kita menghadapi persoalan dan ujian hidup senantiasa mengadu dan meminta kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini sudah cukup jelas bahwa Allah sebenarnya begitu dekat kepada kita, dan Dia telah menyatakan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Persoalannya, apakah kita mau meminta? Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Apakah kita juga sudah menempatkan diri sebagai hambanya yang setia menunaikan perintah-perintahnya? Orang yang beriman tentu saja akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan atau wasilah dalam meraih setiap keinginannya. Sebab dengan doa kita menjadi bagian dari setiap insan yang senantiasa beriman atas kekuasaan Allah. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya langit dan bumi. Orang yang berdoa, maka hatinya akan tentram, jiwanya akan merasa lapang dan terang, sebab dia merasa telah bersandar kepada Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini, sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari stres, terhindar dari gelisah dan perasaan takut atau khawatir. Dengan kata lain, orang yang berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tiada seorang yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali akan dikabulkannya. Dia akan memperoleh salah satu dari tiga hal. Yang pertama, dipercepat terkabulnya di dunia. Yang kedua, disimpannya untuk diberikan di akhirat. Dan yang ketiga, diganti dengan mencegahnya dari musibah atau bencana yang serupa.
di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk memperbanyak doa. Sebab suasana batin kita sangat kondusif, yaitu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ada pernyataan dari Nabi SAW bahwa doa orang yang berpuasa termasuk yang mustajabah. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Allah berfirman, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu atau menolongmu meskipun tidak segera. Dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini, mari kita gemar berdoa. Niscaya semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah setidaknya menjadi pertanda keimanan kita, sehingga jiwa ini tetap sehat dan hati kita tetap tentram dalam menjalani kehidupan di dunia. Demikianlah uraian singkat ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.